Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Apakah Ananda masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selamat mengikuti. KD IPS kali ini adalah 3.2 dan 4.2. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton video, Ananda mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang kedua, setelah menonton video ini, Ananda mampu membuat laporan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Sekarang kita bahas interaksi manusia dan lingkungannya. Ayo kita lihat, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Contohnya kita bernafas dari udara, dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, dan menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Seperti yang ada pada gambar di sebelahnya. Coba Ananda perhatikan gambar berikut, adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi manusia adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Interaksi manusia tidak hanya sesama manusia saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Kita bahas yang pertama, lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Awal interaksi manusia dengan alam. Sejak keberadaannya, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alamnya. Pada awalnya, mereka memanfaatkan apa adanya sumber daya alam yang tersedia di alam tanpa melakukan upaya untuk mengubah alam. Kemudian, manusia berupaya bercocok tanam dengan cara berladang. Pada periode berikutnya, mereka bercocok tanam dan menetap sampai kemudian mengembangkan pemukiman dan perkotaan serta berbagai jenis industri. Coba Ananda perhatikan bagaimana keadaan alam sekitar kita. Interaksi yang pertama, interaksi manusia dengan hewan. Coba Ananda perhatikan ini gambar, ada manusia berinteraksi dengan hewan piaraannya. Dan ada juga hewan piaraannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh berikut, kita perhatikan seorang petani memelihara kerbau, gunanya nanti bisa membantu mereka dalam hal pertanian. Yang berikutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan tanaman. Kita lihat para petani
menanam padi di sawah. Kemudian kita juga ada yang menanam tanaman bunga yang ada di rumah kita. Kita lihat lagi contoh gambar berikut. Petani sedang panen padi dan juga petani sedang memberi pupuk pada tanamannya. Ini juga merupakan interaksi manusia dengan tanaman. Begitu juga kita lihat di sini banyak di antara manusia yang masih belum paham akan pelestarian lingkungan. Mereka secara serampangan untuk mengambil hasil hutan kita secara serampangan sehingga hutan kita menjadi gundul dan berakibat bencana alam. Nah, dari mana sayur yang kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Dan apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Bagaimana cara petani sayuran untuk memanfaatkan lingkungan hidup? Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita lihat adanya interaksi manusia dengan tanaman yang mereka tanam. Coba kita lihat dengan tanaman-tanaman tadi, maka manusia menjualnya di pasar tradisional dan juga pasar modern yang disebut dengan mall. Semuanya mereka pasarkan di pasar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Contohnya tadi kita lihat bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam akan mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang interaksi yaitu menjadi seorang nelayan. Dengan hasil interaksi tersebut mendapatkan berbagai jenis ikan. Interaksi berikut memelihara hewan dan ternak sapi contohnya. Sehingga hasil interaksi tersebut dapat mudah mendapatkan susu dan dagingnya. Yang berikut melakukan penghijauan untuk tersedianya sumber air bersih. Nah, tentu saja ada juga akibat dari interaksi yang salah terhadap lingkungan. Kita lihat ada pabrik di daerah perkotaan sehingga udara perkotaan menjadi tercemar. Begitu juga kita lihat di kota ini. Dari dulu kalau ada pabrik di dalam perkotaan, maka terjadilah pencemaran udara. Nah, begitu juga yang ada di laut, yang dulunya banyak beragam tanaman laut. Namun sekarang tanaman laut itu sudah semakin berkurang. Ini akibat interaksi manusia yang salah. Contoh berikut, daerah pedesaan yang sangat subur. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka nanti berakibat seperti gambar di sebelah ini. Jadi dua gambar yang berbeda. Ada gambar yang tanaman masih. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi tanah yang gersang. Tidak ada lagi tanaman yang bisa ditanam. Nah, kita lihat gimana belahan bumi nanti jika tidak bisa kita pelihara dengan baik dan tidak bisa kita lestarikan akibat interaksi yang salah,
Tentu saja dunia ini makin lama seperti yang Ananda lihat di gambar ini. Ini adalah daerah yang subur, bagus, penghijauan, namun lama-kelamaan ini bisa seperti ini gersang. Hal ini kalau tidak dilakukan dengan baik. Nah, kita lihat hutan sekarang sudah banyak yang ditebang sembarangan. Semua pohon ditebang tanpa memikirkan akibatnya. Kita tahu bahwa satu pohon saja ini usianya bahkan sampai puluhan tahun, bahkan sampai 100 tahun. Namun untuk menebangnya tidak butuh waktu lama. Cukup 1 hari atau 2 hari, tanaman itu sudah hutan gundul. Nah, bagaimana caranya memelihara, menanam kembali tanaman yang sudah kita ambil, hutan yang sudah mulai gundul? Jadi, sebaiknya di dalam pemeliharaan menebang pohon hendaklah melakukan tanam pilih. Artinya kita harus memilih tanaman yang akan kita tebang dan mencegahnya dengan cara menanam kembali atau disebut dengan penghijauan. Yang berikutnya adalah yang hendaknya kita lakukan adalah pembersihan kepada bandar-bandar yang tersumbat sehingga tidak terjadi banjir berkepanjangan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Yuk kita jaga lingkungan dari sampah sehingga bumi kita terpelihara dengan baik. Kemudian sungai-sungai hendaknya dibersihkan secara gotong royong supaya bandar kita tidak tersumbat, sungai tidak tersumbat, sehingga kita nanti jika dapat kita lestarikan dan kita jaga dari sampah-sampah, maka Indonesia ini akan terhindar dari berbagai wabah penyakit. Yuk kita lihat gerakan penghijauan yang perlu kita lakukan pada Indonesia tercinta ini. Anak-anak sudah mulai diajarkan bagaimana menanam tanaman dengan memberikan penghijauan. Sekurang-kurangnya lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika di antara kita mempunyai niat yang baik untuk menanam kembali tanaman, maka insya Allah lingkungan kita bisa menjadi terpelihara jauh dari bencana alam. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia berupa industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Oke, anak-anak ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung kembali pada materi lanjutannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.